kelas 12 IPA. Kali ini dalam pertemuan di materi matematika peminatan kita masih topik turunan fungsi trigonometri. Jika sebelumnya kita belajar turunan fungsi trigonometri Y sama dengan sinus AX plus minus B dan Y sama dengan kosinus AX plus minus B. Nah, kali ini juga kita akan mencari turunan fungsi trigonometri yang lain, yaitu fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Tetapi yang saya ajarkan bagi kalian mencari turunannya di fungsi turunan tangen saja. Untuk fungsi yang lainnya nanti kamu bisa cari sendiri dari mana hasilnya. Nah, fungsinya Y sama dengan tangen X. Kamu tahu bahwa tangen X adalah sinus X per cos X. Nah, jenis fungsinya ini adalah jenis fungsi U per V. Nah, kemudian dalam hal ini U kita misalkan adalah sinus X, maka U aksennya adalah kosinus X. Ini yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. V adalah kosinus X, maka turunannya V aksen adalah minus sinus X. Nah, waktu di kelas 11 kita belajar fungsi Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat, begitu ya. Nah, kemudian U aksennya kosinus X kali V-nya adalah kosinus X kurang V aksennya minus sinus X kali U-nya adalah sinus X per V kuadrat berarti cos kuadrat X. Mari kita rapikan. Y aksen adalah cos kuadrat X. Minus kali minus positif tambah sin X kali sin X sin kuadrat X per cos kuadrat X. Hasilnya ini kamu tahu bahwa identitas yang kita pelajari waktu kelas 11 sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kan rumus dari sekan, maka ini menjadi sekan kuadrat X. Kesimpulan kita apa? Jika Y sama dengan tangen X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, ke dalam bentuk umum, jika Y sama dengan tangen, misalnya fungsi AX plus minus B, maka turunannya ikuti pola waktu kita belajar di turunan fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Y aksennya adalah koefisien X-nya ke depan, A, turunan tangen adalah sekan kuadrat AX plus minus B. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau turunannya Y sama dengan sinus dan kosinus AX plus minus B kan sudah pertemuan sebelumnya. Sudah tahu polanya untuk kali ini. Nah, berarti kita akan simpulkan untuk fungsi kotangen, sekan, dan kosekan. Kalau kurang paham atau ingin mengerti lebih dalam, kamu nanti turunkan sendiri. Pasti kami bisa. Nah, sudah saya buat rangkumannya. Jika Y sama dengan tangen X, turunan Y adalah sekan kuadrat X. Jika Y sama dengan kotangen X, maka Y aksen adalah minus kosekan kuadrat X. Y sama dengan sekan X, Y aksen adalah sekan X kali tangen X. Jika Y kosekan X, maka Y aksen adalah minus kosekan X kali kotangen X. Nah, untuk bentuk yang lainnya, misalnya begini. Ikuti aja pola yang sebelumnya. Jika Y sama dengan tangen AX tambah atau kurang pun boleh AX plus minus B, maka Y aksen sama dengan A sekan kuadrat AX plus minus B. Saya minta kamu sambil menulis, sambil mengucapkannya ya. Yang kedua, jika Y sama dengan kotangen AX plus minus B, maka turunannya adalah minus A kosekan kuadrat AX plus minus B. Jika Y sama dengan sekan AX plus minus B, maka turunannya adalah A sekan X kali tangen X. Begitu ya.
Nah, kemudian jika Y sama dengan kosekan AX plus minus B, maka Y aksennya adalah minus A kosekan AX plus minus B kotangent apa? AX plus minus B. Maaf, yang ini nanti buat AX plus minus B, yang ini juga ya, bagian yang ini ya. Oke, nanti ada yang kurang-kurang lengkap saya catatkan di sini. Nanti boleh kamu lengkapi. Saya pikir anak 12 IPA sudah sangat pintar untuk mengevaluasi mana misalnya yang keliru. Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal. Jika Y sama dengan setengah tangen 4X, maka turunannya apa? Y aksennya adalah setengah kali koefisien X 4. Turunan 4X kan 4. Itu maksudnya 4 pakai aturan rantai itu kan. Oke. Turunan tangen apa? Sekan kuadrat X. Sehingga hasilnya menjadi setengah kali 4, 2. 2 sekan kuadrat X. Kemudian contoh yang kedua. Y sama dengan kosekan dalam kurung 7X plus pi per 4. Pi per 4 kan sebuah konstanta sebenarnya nanti itu. Nah, cara menyelesaikan ini apa? Y aksen sama dengan turunkan aja dulu yang belakang sesuai aturan rantai. Turun dari 7X kan 7. Turun pi per 4 kan 0. 7. Oke, sudah diturunkan yang ini. Baru cari turunan kosekan X. Turunan kosekan X tadi apa? Minus yang depan saya buat ya. Oke, minus kosekan ini 7X tambah pi per 4 kali kotangen apa? 7X tambah pi per 4. Sederhana aja sebenarnya. Kita hanya mengikuti pola saja. Sebelum saya lanjut, tahu ya mencari misalnya kenapa misalnya turunan Y sama dengan saya ambil sekan aja dulu, sekan 8X kurang 1/4 pi. Oke, misalnya begini. Nah, ini kan sebenarnya mencari turunannya pakai aturan rantai kan. Turunan dari sekan apa? Sekan 8X kurang pi per 4 kali tangen 8X kurang pi per 4. Ini turunan sekannya. Ini turunan sekan ini, lalu kalikan lagi dengan turunan yang di dalam ini. Kan itu aturan rantai ya. Turunan 8X kurang pi per 4 adalah 8. Cuman 8-nya ini jangan kalikan ke dalam. Nah, tapi di soal-soal sebelumnya kamu sudah paham, sudah mahir. Makanya turunannya ini menjadi 8 sekan 8X kurang pi per 4 kali tangen 8X kurang pi per 4. Begitu aturan rantai di kelas 11 kan. Baik, contoh terakhir. Hitunglah nilai f aksen pi per 4 dari fx-nya adalah 2 sekan x tambah 3 tangen x kurang tangen pi per 4. Kita cari dulu turunannya. F aksen x sama dengan 2. Turunan dari sekan apa? Sekan X. Kemudian tangen X. Tambah 3 kali turunan dari tangen adalah sekan kuadrat X. Tangen pi per 3 kan sebuah konstanta. Turunannya 0. Makanya kurang 0. 0 saja ya. Baik. Nah, kemudian boleh kamu rapikan, boleh tidak. Boleh kamu buat begini. Barangkali sudut-sudut istimewa yang kamu hafalkan sinus, kosinus, tangen. Nah, ambil aja ke situ nanti baru substitusi 2 turun sekan kan kebalikan dari kosinus ya. 1 per kosinus X kali tangen adalah karena pi per 4 biar saja tangen X tambah 3 1 per cos kuadrat X. Boleh begini, boleh tidak usah diubah ke kosinus, cari aja nanti kebalikannya ya. Jadi kalau f aksen pi per 4 berarti 45 derajat.
2 kali 1 per kosinus 45 derajat. 45 derajat kan akar 2 per 2 kosinusnya, setengah akar 2. Akar 2 per 2. Maka kebalikannya adalah 2 per akar 2. Begitu. 2 per akar 2 berapa? 2 per 2 akar 2. Akar 2. Oke. Atau saya tulis begini, 1 per akar 2 per 2. Boleh. Udah sempat saya buat tadi kosinus di sini, ya konsisten saja. Tetapi nanti kalau nggak perlu dibuat begitu pun tak apa-apa ya. Lanjut. Tangen daripada 45 derajat berapa? 1. Oke, mestinya tadi saya tulis dulu tangen pi per 4. Mesti begitu ya. Etikanya nanti kalau menjawab begitu buat ya. Tambah 3 kali 1 per kosinus kuadrat X kan, kosinus 45 derajat akar 2 per 2 pangkat 2. Mestinya saya buat seperti yang sering kamu buat juga, kosinus kuadrat dalam kurung pi per 4 sebelum substitusi hasilnya. Ya, nanti lakukan seperti itu waktu latihan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya 2. Ini boleh balikkan 2 per akar 2. Jadi repot sebenarnya. Mana lebih simpelnya aja nanti kamu melakukannya. Tambah 3 kali 1 per akar 2 pangkat 2 kan 2. Per 2 pangkat 2, 4. Oke, tinggal merapikan saja. Ini kalau kita rasionalkan kan jadi begini. Ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 dibagi 2 habis. Ini coret. Tinggal sini 2 akar 2. Tambah 1, 2 per 4 kan setengah. 1 dibagi setengah adalah 2. 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya ini. Sudah? Nah, di bagian terakhir ini perhitungannya agak repot saya buat. Saya mohon kamu semua nanti bisa membuat praktis saja. Karena tadi ada satu hal yang terlanjur saya paksa ke sini, padahal bisa jadi lebih simpel, tak perlu diganti ke 1 kosinus X. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.